Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke tema 8, subtema yang ke-3, pembelajaran yang ke-6 mengenai aturan keselamatan di perjalanan. Beberapa waktu yang lalu di berbagai wilayah terjadi musibah banjir yang menggenangi jalan-jalan dan rumah-rumah penduduk. Setelah airnya surut, maka menyisakan banyak lumpur. Nah, kita harus berhati-hati saat berjalan di jalan yang becek dan berlumpur. Ada yang tahu kenapa kita harus berhati-hati? Ya, benar. Kita harus berhati-hati saat berjalan di jalan yang becek dan berlumpur agar tidak terjatuh. Supaya tidak terjatuh saat berjalan di jalan yang becek dan berlumpur, kita harus mengikuti aturan. Di antaranya, berjalan pelan-pelan dan hati-hati, berpegangan pada tongkat atau pagar, menggunakan alas kaki seperti sepatu, menghindari genangan air atau lumpur yang dalam, dahulukan orang lain yang mau lewat agar tidak terkena cipratan lumpur. Lalu selalu fokus ke depan saat kita melangkah. Nah, jadi kalau kita berjalan di tempat yang becek dan berlumpur, kita harus berhati-hati ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ini akibatnya bila berjalan di tempat yang becek dan berlumpur tidak berhati-hati. Kalian bisa membuat pertanyaan dari gambar tersebut. Ingat, dalam membuat pertanyaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya, kalimat tanya harus menggunakan kata tanya. Contohnya, siapa, di mana, kapan, apa, bagaimana, dan mengapa. Lalu, dalam menulis kalimat tanya, itu diakhiri dengan tanda tanya. Contoh dalam kalimat, kata tanya siapa? Siapa yang terjatuh dalam gambar tersebut? Kata tanya di mana? Di mana ia terjatuh? Kata tanya kapan? Kapan ia terjatuh? Kata tanya mengapa? Mengapa ia bisa terjatuh? Kata tanya apa? Apa yang harus ia lakukan agar tidak terjatuh? Kata tanya bagaimana? Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi pada dirimu? Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, benar. Mereka sedang bekerja bakti membantu korban banjir. Dalam membantu korban banjir, kita tidak boleh membeda-bedakan atau memilih-milih orang. Kita tidak boleh membedakan apa agamanya, apa suku bangsanya. Semua sama, harus kita bantu agar tercipta kerukunan dan sikap bersatu. Kerukunan bisa dipererat dengan cara kerja bakti membantu korban banjir. Banjir biasanya terjadi selama 1 minggu atau lebih. Masih ingat anak-anak, 1 minggu itu ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kalau 2 minggu itu berapa hari? Ya benar, karena 1 minggu itu 7 hari, berarti 2 kali 7 sama dengan 7 tambah 7 sama dengan 14 hari. Jadi 2 minggu itu ada 14 hari. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal 1. Karena banjir masih menggenangi, maka penduduk mengungsi selama 3 minggu. Berapa harikah penduduk mengungsi? Jawabannya, 3 minggu sama dengan 3 kali 7 atau 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Jadi, penduduk mengungsi selama 21 hari. Contoh soal berikutnya.
Musibah banjir melanda beberapa wilayah di Kabupaten Bandung. Banjir dimulai pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020. Banjir surut selama 2 minggu. Hari dan tanggal berapakah banjir mulai surut? Jawabannya, diketahui banjir mulai pada tanggal 1 April 2020 dan surut selama 2 minggu. Jadi 2 minggu sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. 1 ditambah 14 sama dengan 15. Jadi banjir mulai surut pada hari Rabu tanggal 15 April 2020. Nah, mudah kan? Nah, agar lebih paham lagi, kerjakanlah latihan soal yang ada di buku siswa. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.